Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan tentu saja Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk dibacakan kepada anak-anak. Dan buku ini berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan oleh Mitra Edukasi Indonesia. Dan mudah-mudahan setelah anak-anak menyimak kisah yang dibacakan oleh Bu Aini, anak-anak dapat memetik hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini dan dapat meneladani kisah-kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengemis yang selalu datang. Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tidak ketika beliau diminta. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Rasulullah terkenal dengan sifat dermawannya. Hampir setiap hari ada saja yang beliau infakkan. Meskipun kehidupan beliau sederhana, baik itu berupa uang ataupun berupa bahan makanan seperti kurma, gandum, dan roti. Pernah suatu ketika beliau pulang ke rumah Ummu Salamah dengan muka yang sangat pucat. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kenapa mukamu sangat pucat? Apakah engkau sakit?" Tanyanya dengan penuh cemas. Rasulullah menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, aku tidak sakit. Mukaku pucat karena aku teringat tentang uang 7 dinar yang kemarin aku dapatkan dan masih tersimpan di bawah bantal. Sampai hari ini belum aku infakkan." Jelas beliau, Masya Allah, tidak ada manusia lain yang begitu agung dan begitu tinggi sikap dermawannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa khawatir karena menyimpan uang 7 dinar sehari saja. Maka tanpa menunggu lama, Rasulullah pun kemudian mengambil uang itu lalu menginfakkannya kepada yang membutuhkan. Pada setiap kesempatan, Rasulullah tidak pernah lupa untuk melakukan infak. Meskipun sesungguhnya Allah telah menjamin beliau masuk surga tanpa melakukan apapun juga. Akan tetapi Rasulullah tidak mau tinggal diam meski sudah mendapatkan jaminan masuk surga.
Rasulullah tetap melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, melakukan saum atau puasa, dan melaksanakan sholat malam. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak infak atau sedekah. Sungguh Rasulullah tidak merasa sudah cukup aman dengan adanya jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, beliau ingin memberikan contoh yang nyata atau keteladanan dari kisah-kisah beliau, tentunya menjadi suri tauladan yang baik bagi kita umatnya, agar melakukan seperti apa yang telah beliau lakukan. Terlebih lagi kita tidak memiliki jaminan apa-apa dan tidak memiliki jaminan masuk surga dari siapa-siapa. Bahkan tidak ada yang menjamin bahwa ibadah yang kita lakukan akan dicatat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus terus meluruskan niat kita. Para sahabat pun melihat dan meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berlomba-lomba dalam beramal, berlomba-lomba memperbanyak ibadah dan bersedekah sebesar-besarnya. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh barang dagangan yang diangkut oleh berpuluh-puluh unta. Masya Allah. Pada suatu hari, seorang pengemis mendatangi Rasulullah. Pengemis itu meminta sedekah kepada Rasulullah untuk memberi makan anggota keluarganya. Rasulullah pun kemudian memberikan sedikit uang yang beliau punyai. Pengemis itu pun mengucapkan terima kasih dan kemudian pulang. Keesokan harinya pengemis itu datang lagi. Kali ini Rasulullah tidak memiliki uang, tapi beliau memberikan segenggam gandum. Pengemis itu pun pulang dengan gembira karena berhasil membawa bahan makanan untuk keluarganya. Begitu pula hari berikutnya, pengemis itu datang lagi. Rasulullah hanya memiliki beberapa butir kurma untuk diberikan kepada pengemis itu. Pengemis itu pun pulang ke rumahnya dengan membawa beberapa butir kurma. Demikian terus setiap hari. Pengemis itu selalu datang. Dan Rasulullah selalu memberikan apa saja yang ada di rumahnya. Sampai pada hari yang kesekian, ketika pengemis itu datang, Rasulullah tidak mempunyai apa-apa sama sekali untuk beliau infakkan. Maka beliau pun berkata kepada pengemis itu, "Saat ini aku sedang tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu. Pergilah ke pasar dan ambillah apa yang kamu butuhkan. Katakan saja kepada pedagangnya untuk mencatatnya, dan itu akan menjadi utang Rasulullah. Suatu saat nanti akan aku bayar jika aku sudah punya uang." Masya Allah.
Umar bin Khattab yang kebetulan pada waktu pengemis itu datang sedang berada di rumah Rasulullah, menyaksikan apa yang terjadi antara pengemis itu dan Rasulullah. Umar pun bertanya, "Wahai Rasul, mengapa harus memaksakan diri seperti itu jika memang engkau sedang tidak memiliki apa-apa untuk diinfakkan? Janganlah memaksakan diri ya Rasul." Rasulullah pun kemudian berkata, "Ya Umar, memang demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Maka sejak saat itu Umar pun kemudian mengikuti cara Rasulullah dalam berinfak. Tidak pernah juga beliau menolak orang yang datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Terlebih lagi ketika bulan Ramadan, maka Rasulullah akan lebih banyak dan lebih giat lagi untuk berinfak dengan siapapun, dengan apapun yang bisa beliau berikan. Demikian halnya kita pun seharusnya dapat mencontoh apa yang beliau lakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saum, puasa, dan infak itu bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anak hebat semuanya, hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tentang pengemis yang selalu datang kepada Rasulullah tadi, kita harus memiliki sifat dermawan, senang berbagi dengan sesama, dengan siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Insya Allah Allah akan selalu memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah akan memberikan pahala amal kebaikan kepada kita. Kita juga akan mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalani semua kegiatan kita sehari-hari, dan Allah pasti akan meringankan juga semua kendala, tantangan, masalah yang kita hadapi, karena kita mau membantu orang lain yang membutuhkan, dan itu adalah bagian dari usaha kita untuk meringankan beban orang lain. Nah, anak-anak hebat semuanya, mudah-mudahan anak-anak dapat memetik hikmah serta pembelajaran serta manfaat dari kisah dari pengemis yang selalu datang tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semangat belajar anak-anak hebat semuanya, dan tetap semangat membaca. Teruslah menebar kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun anak-anak berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kehilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.